Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gali Rahmat dari kelas TI24D dengan NIM 24416 226 Di sini saya akan menjelaskan proses manufaktur, dasar-dasar proses manufaktur. Mata kuliah proses manufaktur yang diampu oleh Bapak Cipto Ramdhani Yusuf FTMT. Apa itu manufaktur? Dari bahasa Latin manus factus berarti tangan, factus berarti membuat. Secara tradisional berarti dibuat menggunakan tangan. Dalam konteks modern, manufaktur dapat didefinisikan dari dua sudut pandang. Sama sudut pandang menurut teknologi. Menurut teknologi, manufaktur adalah aplikasi proses fisika atau kimia untuk mengubah bentuk atau struktur material dalam membuat komponen atau produk yang melibatkan mesin, perkakas, daya, dan tenaga kerja untuk menghasilkan bagian yang diproses serta menghasilkan scrap dan waste. Yang kedua, menurut pandangan ekonomi, manufaktur adalah proses transformasi material menjadi sesuatu yang nilai tambah atau bernilai lebih tinggi. Selanjutnya, tipe industri dan kemampuan manufaktur. Tipe industri yang pertama, industri primer. Contohnya yaitu pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Yang kedua, industri sekunder adalah mengolah hasil industri primer menjadi produk. Contohnya otomotif, elektronik, dan tekstil. Yang ketiga, industri tersier, industri sektor jasa. Contohnya perbankan, pendidikan, dan lain-lainnya. Dan untuk kemampuan manufacturing capability dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu kemampuan teknologi proses adalah tipe material yang dapat diproses dan keahlian tenaga kerjanya. Yang kedua, keterbatasan bisnis produk, ukuran dan berat yang dibatasi oleh kapasitas mesin, handling, dan gudang. Yang ketiga, kapasitas produksi adalah jumlah produksi maksimum yang dapat dicapai dalam kondisi operasi tertentu. Contohnya satuannya unit per waktu atau waktu. Material manufaktur terdiri dari 3 kelompok, logam, keramik, dan polimer. Ketiga kelompok ini dapat beririsan membentuk material komposit seperti metal keramik, metal polimer, dan keramik polimer. Untuk logam, contoh logam yaitu untuk pengocoran yang fero, dan untuk yang non fero contohnya aluminium, koper, gold, nikel, titanium, dan lain-lain. Aluminium mudah diproses seperti nikel, dan titanium sulit diproses. Keramik, komposit elemen metalik plus non-metalik. Untuk keramik tradisional terbuat dari tanah liat, silika, alumina, dan silikon. Dan untuk keramik modern dibuat dari karbid dan nitrida. Dan untuk polimer terbagi menjadi ada termoplastik atau pemanasan atau pendinginan berulang tanpa mengubah struktur molekul nilon. Termostatik rigid setelah pendinginan. Elastomer itu sifat elastis seperti rubber, silikon, dan poliuretan. Klasifikasi proses manufaktur. Proses manufaktur secara umum terbagi menjadi 2 kategori utama. Pertama, proses operasi yang mengubah bentuk, sifat, atau permukaan material. Dan assembly operation,
operasi penyambungan komponen menjadi produk jadi. Seperti berikut contohnya. Operasi perakitan yang pertama, pengencangan mekanis, contohnya pengencang berulir, pengencangan permanen. Dan untuk penyambungan permanen contohnya pengelasan, brazing atau soldering atau adhesive bonding. Yang selanjutnya operasi pemrosesan. Operasi pemrosesan terbagi menjadi 3. Dari proses pembentukan contohnya casting atau molding, pemrosesan partikulat, proses deformasi dan material repompat. Kedua, proses peningkatan, contohnya pelakuan panas. Dan yang ketiga, operasi pemrosesan permukaan, contohnya pembersihan, pelapisan, dan deposisi. Proses pembentukan contohnya casting, partikulat, dan deformasi. Casting dan molding, logam cair dituangkan dari ladle ke dalam cetakan mold melalui downpour. Setelah solidifikasi, diperoleh coran berserta sprue dan runner yang akan dipotong. Particulate processing, serbuk logam dikompresi dalam die menggunakan upper dan lower punch, kemudian disinter atau dipanaskan di bawah titik lebur untuk menghasilkan ikatan antar serbuk dan membentuk part. Proses forging dan extrusion. Forging contohnya logam dibentuk oleh dua die dengan gaya tekan menghasilkan gaya flex yang dipotong. Dan extrusion, billet didorong oleh ram melalui die untuk menghasilkan penampang ekstruksi. Dan rolling contohnya strip logam dilewatkan antara dua roll untuk mengurangi ketebalan. Bending, patch menekan sheet metal di atas die untuk membentuk sebut tekukan. Proses pemesinan dan pengelasan. Material removal, turning. Turning yaitu benda kerja berputar, pahat tunggal bergerak, memanjang, menghasilkan chip, dan mengurangi diameter. Kedua, milling. Pahat milling berputar memotong material dari benda kerja, slab dan face milling. Drilling yaitu bor berputar dan masuk ke benda kerja untuk membuat lubang. Grinding adalah roda gerinda absarsis mengkikis permukaan untuk ketelitian tinggi dan kehalusan permukaan. Dan untuk assembly contohnya pengelasan. Pengelasan adalah proses penyambungan permanen dengan melaburkan logam kerja menggunakan elektroda. Jenis-jenis pengelasan pertama, arc welding, busur listrik sebagai sumber panas. Resistant welding, panas dari tahanan listrik. Oxyfuel gas welding, nyalakan api gas oksigen asetilin. Kualitas pengelasan dinilai dari kekuatan sambungan, penetrasi, dan cacat las. Yang berikut adalah contoh proses mesin produksi dan fasilitas produksi. Volume produksi menentukan tata letak fasilitas. Job shop merendah menggunakan fixed position atau proses layout. Batch production volume sedang menggunakan proses atau cellular layout. Mass production volume tinggi menggunakan produk layout dengan conveyor belt. Materi yang kedua yaitu pengecoran logam. Adalah penuangan logam lebur ke dalam cetakan, kemudian mengeras sesuai bentuk rongga cetakan. Contoh produk blok mesin, pipa, roda kereta api, perhiasan, dan mahkota gigi. Pengecoran adalah di proses penuangan lebur ke dalam cetakan, kemudian mengeras sesuai bentuk rongga cetakan. Casting, pengecoran, menmold cetakan, dan lain-lainnya. Peluburan logam. Logam dipanaskan hingga temperatur tinggi hingga mengubah zat cair dan energi panas yang diperlukan seperti
rumus di bawah ini. Dan diperlukannya ketentuan seperti ini. Berikut adalah tahapan proses pengecoran, mulai dari peleburan, penuangan, pendinginan, dan pembongkaran. Klasifikasi proses pengerasan dan cetakan. Solidifikasi mencakup pengecoran logam, pengerjaan kaca, dan pemrosesan polimer. Pengecoran logam terbagi menjadi dua kategori utama berdasarkan jenis cetakannya. Seperti berikut contohnya. Ini adalah gambarannya. Cetakan pasir dan penuangan logam. Cetakan pasir adalah pola atau kayu atau plastik membentuk geometri eksternal. Inti atau core-nya membentuk geometri internal. Riser sebagai reservoir mengisi rongga akibat penyusutan. Porositas pasir memungkinkan udara gas keluar melalui dinding cetakan. Untuk faktor penuangannya, temperatur penuangan menentukan superheat. Kecepatan penuangan terlalu lambat, logam akan mengeras sebelum mengisi rongga. Kalau terlalu cepat, turbulensi mempercepat oksidasi dan erosi cetakan, menurunkan kualitas cor. Berikut adalah contohnya, seperti ini diketahui hasilnya, dan ini seperti ini rumus-rumusnya. Pengerasan logam dan aturan Korodinov. Lapisan nipis atau inisial skin terbentuk akibat pendinginan dinding cetakan. Pengerasan berlanjut ke tengah dengan penumbuhan dendritik menjauhi arah transfer panas. Alloy akan mengeras pada rentang temperatur, bukan titik tertentu. Berikut adalah contoh atau rumus dari aturan Korodinov. Cm bergantung pada material cetakan, sifat termal logam cor, dan temperatur penuangan. Volume riser dirancang lebih besar agar rongga mengeras terlebih dahulu. Penyusutan logam. Penyusutan terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, kontraksi cairan sebelum pengerasan. Yang kedua, kontraksi perubahan fase cair jadi padat. Dan kontraksi termal hingga temperatur ruangan. Pengerasan terarah dan perancangan riser. Pengerasan terarah adalah bagian jauh dari riser mengeras lebih dahulu. Riser dirancang menjauhi bagian dari rasio V/A kecil. Cios atau internal dan eksternal mempercepat pendinginan untuk minimasi cacat. Contohnya seperti berikut. Coran dapat dilihat di sini contohnya. Lalu yang material ketiga yaitu material plastik dan prosesnya. Tujuannya memahami sifat, bahan baku, jenis, dan berbagai metode pemrosesan material plastik dalam manufaktur. Sifat material plastik yaitu ringan dengan berat jenis 1,1 sampai dengan 1,6 logam miligram 3,75. Yang kedua, dielectric baik, kekuatannya dielectric yang baik. Ketiga, transparan. Yang keempat, tahan korosi. Kelima, mudah dibentuk. Yang keenam, redam getaran. Kekurangannya, kekuatan lebih rendah dari logam, tidak tahan panas, dan stabilitas dimensi rendah. Bahan baku dan pengisi. Bahan baku utama yaitu produk pertanian dan mineral, batu bara, batu kapur, gas alam, silika, minyak bumi, belerang. Untuk bahan tambahan yaitu pewarna, pelarut, plastiser, pelumas, pengisi. Fungsi bahan pengisi yaitu mengurangi harga dan pengerutan.
meningkatkan daya tahan panas, dan meningkatkan kuat impak dan sifat mekanik. Contohnya bubuk kayu, serbuk logam, serat gelas, dan kapas serat grafit. Jenis-jenis plastik. Plastik termosetting memerlukan panas dan unsur kimia untuk polimerisasi. Setelah mengeras tidak dapat digunakan kembali. Contohnya fenolik, silikon, epoksida, resin, furan, dan resin amino. Intinya termoset tidak dapat didaur ulang. Reaksi pengerasan cepat dipasarkan dalam bentuk cairan. Yang kedua, plastik termoplastik menjadi lunak saat dipanaskan dan keras saat dingin. Dapat didaur ulang berulang kali. Contohnya resin akrilik, nilon, polietilin, dan resin vinil. Intinya termoplastik itu dapat didaur ulang, reaksi pengerasannya lambat, dipasarkannya dalam bentuk butiran. Ini dari bentuk campuran dan pra pembentukan atau sebelum pembentukan. Sebelum masuk mesin cetak, bahan plastik dicampur dengan aditif seperti resin stabilizer, pewarna, plasticizer, pengisi. Lalu dibentuk kawal atau perfoaming untuk menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Lihat dari gambar cetak tekan dan cetak transfer. Cetak tekan dipanaskan dengan 120 sampai 205 derajat Celcius. Bahan dimasukkan, cetakan ditutup dan ditekan dengan 0,7 sampai 55 hingga bahan mengisi rongga cetak dan mengeras. Cetak transfer, bahan dimasukkan ke ruang pemanas di atas rongga, cetakan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan, lalu diinjeksikan ke rongga cetakan hingga mengeras. Cetak injeksi atau termoplastik, bahan dipanaskan dengan suhu 120 sampai 260 derajat Celcius, diinjeksikan ke cetakan tertutup, lalu didinginkan dengan air. Produk dikeluarkan setelah mengeras. Termosetting, skrup berputar mendorong bahan sambil memanaskannya. Lawyer hidrolik menggunakan bahan terplastisasi ke dalam cetakan hingga mengeras. Ekstrusi dan cetak rotasi. Ekstrusi, bahan digerakkan, skrup spiral ke ruang pemanas, ditekan melalui die, lalu didinginkan dengan udara atau air. Yang kedua, pelapisan ekstrusi, lembaran kertas atau kain atau logam dilapisi termoplastik termasuk vinil, polietilin, polipropilen antara lor kalet dan lor logam. Ketiga, cetak rotasi. Bahan termoplastik dalam cetakan diputar dan dipanaskan. Partikel meleleh dan melekat pada dinding cetakan akibat gaya sentrifugal. Cetak tiup. Cetak tiup, plastik atau parison diekstrusi melalui hopper. Cetakan penutup dan memotong parison, lalu udara tekan mengembangkan plastik hingga menempel di dinding cetakan. Setelah dingin, produk dikeluarkan. Pembuatan film dan lembaran, bahannya termasuk resin, plasticizer, pengisi, pewarna, dipanaskan, digiling melalui roller hingga ketebalan tertentu, lalu didinginkan dan digulung. Ekstrusi lembaran tipis menggunakan polipropilin atau polietilen polistiren, habis dipanaskan kurang dari 350 derajat Celcius pada tekanan berikut. Lalu pembentukan lembaran dan cetakan plastik. Bentuk bebas, lembaran termoplastik dipanaskan lalu dibentuk bebas. Vakum, lembaran ditarik mengikuti kontur cetakan dengan tekanan vakum. Tekanan positif, tekanan udara positif mendorong lembaran ke cetakan. Cetakan plastik, bahannya bahan baja. Perlakuan panas dibuat dengan pemesinan presisi.
Penyusutan 0,3 sampai 0,9% diperlukan tirus dan ejektor untuk mengeluarkan produk. Cetakan tangan adalah tangan atau semi Contohnya adalah tangan atau semi otomatis. Tekan injeksi bagian tetap dan bergerak dilengkapi saluran pendingin dan mekanisme injektor. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.